Oke, kita semua tahu ya, transplantasi ginjal itu sebuah anugerah, kesempatan kedua untuk hidup. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau hadiah berharga itu justru berada di bawah tekanan? Nah, ini pertanyaan besar yang lagi coba dipecahkan para ilmuwan. Dan ternyata sebuah studi dari Indonesia baru aja nemuin sesuatu yang, di luar dugaan. Coba dia lihat, ini tuh salah satu keajaiban dunia medis modern. Bayangin aja, buat orang yang ginjalnya udah nggak berfungsi, dapat ginjal baru dari donor, itu artinya mereka bisa kembali hidup normal. Ini benar-benar hadiah yang nggak ternilai kan? Tapi, disinilah masalahnya mulai muncul. Coba lihat angka ini. Gila kan? 50-80%. Sebanyak itulah pasien transplantasi yang akhirnya kena tekanan darah tinggi. Dan ini bukan masalah sepele loh, ini ancaman serius buat ginjal baru yang berharga itu. Nah, makanya kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih hipertensi ini jadi masalah besar buat dokter dan pasien? Soalnya, ini bukan cuma soal angka di alat NC, ini tuh pertaruhan besar buat masa depan si ginjal baru. Oke, jadi gini bahayanya. Tekanan darah tinggi itu nggak cuma ningkatin resiko penyakit jantung ya, tapi yang lebih parah, dia itu pelan-pelan menggerogoti ginjal yang baru. Akibatnya, umur ginjalnya jadi lebih pendek. Istilah kerennya kelangsungan hidup grafnya berkurang. Dan ujung-ujungnya bisa kena kondisi yang namanya nefropati alograf kronis. Intinya, kerusakan permanen. Oke, jadi kita semua setuju ya, hipertensi jangka panjang itu bahaya. Jelas, tapi ada satu misteri yang lebih bikin penasaran. Gimana dengan jangka pendeknya? Seberapa cepat sih kerusakan itu mulai terjadi? Apakah langsung setelah operasi? Nah, disinilah letak masalahnya. Kalau kita lihat, sebagian besar penelitian itu fokusnya ke hipertensi yang udah terlambat ya, setelah 6 bulan atau bahkan setahun lebih. Jadi ada semacam blind spot atau titik buta besar banget di riset soal apa yang terjadi di awal-awal pasca operasi. Dan inilah dia pertanyaan utamanya. Apakah kerusakan itu dimulai langsung? Apakah kalau tekanan darah tinggi di bulan pertama, itu udah jadi pertanda buruk buat 6 bulan ke depan? Para peneliti ini nggak mau nunggu setahun. Mereka pengen tahu, apakah alarmnya udah bunyi sejak bulan pertama? Penting banget kan buat tahu jawabannya? Oke, sekarang kita intip langsung studi yang dilakukan di Indonesia. Gimana sih para peneliti di Yogyakarta ini mencoba menjawab teka-teki tadi? Yuk kita bedah bareng. Rencana penelitian mereka itu simple tapi cerdas. Langkah pertama, mereka mengamati 36 pasien transplantasi ginjal dari donor hidup di Yogyakarta. Terus, di bulan pertama setelah operasi, tekanan darah mereka diukur. Langkah ketiga, 6 bulan kemudian, fungsi ginjal mereka dicek. Nah, yang terakhir, tinggal dibandingin deh kedua data itu. Ada hubungannya nggak? Jadi apa persisnya yang mereka ukur? Gini, di sisi kiri tekanan darah sebulan setelah operasi. Patokannya jelas, kalau tensinya di atas 140/90 atau pasiennya harus minum obat hipertensi, berarti masuk kategori hipertensi. Nah, di sisi kanan, ini soal fungsi ginjal 6 bulan kemudian. Mereka pakai ukuran yang namanya eGFR. Gampangnya, ini adalah skor yang nunjukin seberapa jago ginjal baru itu nyaring darah. Melihat bahaya hipertensi tadi, kayaknya kita semua udah bisa nebak ya hasilnya gimana. Tapi, tunggu dulu. Studi ini justru nemuin sesuatu yang mengejutkan. Siap-siap ya? Nah, ini dia pertanyaan puncaknya. Jadi, apakah benar tekanan darah tinggi di awal itu jadi pertanda buruk 6 bulan kemudian? Dan jawabannya ternyata tidak. Mengejutkan kan? Studi ini tidak menemukan adanya hubungan yang signifikan. Jadi, tekanan darah tinggi di bulan pertama ternyata nggak berkorelasi dengan fungsi ginjal yang lebih buruk di bulan ke-6. Dan tabel ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Coba diperhatiin angkanya. Pasien yang sebulan pasca operasi kena hipertensi, rata-rata fungsi ginjalnya di angka 68,10. Nah, yang nggak hipertensi, angkanya 62,92. Kelihatannya beda dikit ya, tapi secara statistik, perbedaan ini tuh kecil banget. Bisa dibilang nggak signifikan atau bahkan cuma kebetulan. Nggak ada tanda bahaya yang jelas di sini. Terus apa artinya ini semua? Apa berarti tekanan darah di awal-awal itu nggak penting? Tunggu dulu. Nggak sesederhana itu. Dalam dunia sains, hasil kayak gini, yang disebut hasil nol atau null result, itu bukan berarti gagal. Justru ini jadi awal dari kepingan puzzle yang baru. Dan ini penting banget buat kita pahami soal cara kerja sains. Hasil yang nol atau tidak sesuai harapan itu bukan kegagalan loh, sama sekali bukan. Itu justru sebuah petunjuk berharga yang mengarahkan peneliti ke pertanyaan-pertanyaan baru yang mungkin lebih penting. Para penelitinya sendiri juga ngasih beberapa kemungkinan kenapa hasilnya bisa begini. Pertama, jumlah pasiennya kan sedikit, cuma 36 orang. Mungkin hasilnya beda kalau sampelnya lebih besar.
Kedua, bisa jadi 6 bulan itu terlalu cepat. Kerusakannya mungkin baru kelihatan setelah itu. Ketiga, pengukuran tekanan darahnya cuma sekali di klinik, yang kadang kurang akurat. Dan yang paling penting nih, studi lain yang nemuin hubungan itu biasanya ngamatin pasiennya lebih lama, bisa 1-3 tahun. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan dari penelusuran kita kali ini. Hasil yang mengejutkan dari studi ini tuh bukan menutup cerita. Justru sebaliknya, ini membuka babak baru. Pertanyaan besarnya jadi makin tajam. Kalau dampaknya nggak kelihatan di bulan pertama, lalu kapan sebenarnya jam bahaya itu mulai berdetak untuk ginjal yang baru? Kapan tekanan itu jadi terlalu berat untuk ditanggung? Nah, itulah teka-teki selanjutnya yang harus dipecahkan oleh penelitian di masa depan.